Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat belajar dan menuntut ilmu. Oke, hari ini kita mempelajari materi tentang teks eksplanasi. Nah, dari materi sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Jika ada yang ditanyakan, silahkan melalui WhatsApp. Dan jika tidak, silakan pelajari materi selanjutnya. Nah, untuk yang absennya kurang dan nilai-nilainya kurang, harap segera menyusul ya, agar bisa direkap nilainya. Hari ini kita akan membahas bagian dari teks eksplanasi. Nah, selain berdasarkan strukturnya, teks eksplanasi bisa ditelaah berdasarkan ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasinya. Ada beberapa ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi. Sebetulnya ada 4. Nanti yang keempatnya kita bahas di pertemuan selanjutnya, berarti minggu depan ya. Nah, di sini hari ini kita mau bahas 3 dulu. Yang pertama ada istilah ilmiah. Istilah ilmiah adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna, konsep atau proses, sifat dalam ilmu ilmiah. Dalam ilmu pengetahuan. Ini tipe dalam ilmu pengetahuan. Contohnya ada cahaya, partikel, atmosfer, aurora, dan lintang. Ini bisa dilihat di LKS atau di buku paket. Nah, kalau di LKS itu di halaman 69. Istilah-istilah ilmiah ada di ilmu pengetahuan gitu. Jadi yang sifatnya itu pengetahuan gitu. Kayak misalkan komet gitu, terus apa lagi ya, atmosfer gitu, semacam gitulah. Yang kedua, ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi ada kata kerjanya, kata kerja atau verba. Kata kerja yaitu sebuah kata yang menyatakan perbuatan, proses, atau keadaan. Jadi kata kerja itu perbuatan atau yang kita lakuin, atau sesuatu yang bisa dilakukan, pekerjaan. Misalkan kayak membawa, berarti kan membawa sesuatu, membawa, menjinjing, terus makan, minum, itu kan sebuah perbuatan. Atau enggak bisa keadaan, suatu keadaan misalnya kayak terjadi, atau muncul, datang, pergi, gitu. Itu kata kerja yang disebut verba. Biasanya kata kerja itu di dalam struktur kalimat itu biasanya kata kerja ada di, bisa disebut apa? Predikat. Kan struktur kalimat ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kata kerja ini termasuk predikat. Predikat itu kata kerja. Gitu. Nah, yang ketiga ada kata benda atau nomina. Yaitu kata dari semua benda dan segala yang dibendakan. Biasanya berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa.
kata benda itu suatu benda, suatu peristiwa, orang, gitu contohnya tuh. Ini contohnya. Nah, kalau kalian mau tahu itu, misalkan ada kata, terus kalian mau tahu itu tuh kata kerja atau kata benda atau yang lain, nanti itu kalian bisa, kayak kalian nggak tahu nih, terus kalian bisa ngecek di KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada aplikasinya, ada juga yang di internet online. Kalian ketik aja di Google KBBI itu. Nanti kalian bisa tahu, misalkan kalian mau mencari arti dari pergi. Pergi itu apa sih? Kata kerja atau kata benda? Pergi itu kata kerja. Nanti pertemuan selanjutnya, pelajaran selanjutnya minggu depan membahas ciri-ciri kebahasan teks eksplanasi yang keempat. Jadi hari ini kita bahas 3 dulu. Nah, ada tugas nih. Ada tugas hari ini sampai hari Minggu pengumpulannya terakhir. Gampang kok tugasnya. Tugasnya kalian cari contoh teks eksplanasi, atau kalian bisa juga pakai teks yang sebelumnya yang kalian udah cari. Atau kalau mau cari lagi juga boleh. Di internet banyak, atau kalian mau bikin juga bisa. Di internet banyak, di koran-koran banyak, di mana-mana banyak. Nah, setelah kalian menemukan contoh teks eksplanasi, lalu kalian analisis atau kalian telaah, cari kata-kata mana yang mengandung istilah ilmiah, kata kerja, dan kata bendanya. Nah, cara melihatnya, lihat di KBBI, cari aja di Google banyak. Kalau kalian nggak mau repot, ada di aplikasinya. Nah, kalau misalkan misalkan kalian ngomong, Bu, kalau ini istilah ilmiahnya nggak ada, ya udah nggak apa-apa kalau emang nggak ada. Tapi kalau ada, ya tulis, jangan kalian males cari terus kalian bilang nggak ada. Kalau sampai ada, ya ibu salahin nilainya, dikurangin. Nah, contohnya ada di LKS halaman 69. Jadi nanti kalian kalian bentuk tabel di kotak-kotakin. Nah, kalian cari ciri kebahasaannya per kalimat, biar kalian gak bingung. Jadi per kalimat tuh dari dari kata sehabis titik sampai titik lagi gitu. Ngerti? Ya udah, mungkin hari ini sampai sini saja. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya sampai hari Minggu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di grup kelas atau enggak PC Ibu gitu ya. Jangan lupa absennya di komentar video ini, di komentar sebutin namanya, kelasnya, jangan lupa. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.